saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Selesai sholat, apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya sholat wajib itu ada doa mustajab. Menentukan kalimat dubur ini jamaah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung sholat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca salawat buat Nabi SAW mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum salam selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Jadi namun Nabi SAW tidak memimpin doa berjamaah selesai sholat. Artinya Rasul SAW di Masjid Nabawi yang bertahun-tahun beliau sholat di sana, tidak disebutkan dalam hadis sahih pun yang menyebutkan Nabi SAW memimpin mereka doa pada waktu itu. Tapi kalau doa, fadhal. Kalau memang ada permohonan ketika itu, silahkan. Tapi yang lebih utama sebelum salam. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan doa itu sebelum salam, semua hadis yang berkaitan dengan zikir itu selesai salam. Itu makna dubur as-shalah, penghujung salat itu jamaah. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, ini uhibbuk, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Oh Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul, katakanlah wahai Mu'adz, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah, subhanallah juga itu diajarkan oleh Nabi dalam riwayat sahihah, dibaca setelah salat. Ayat kursi dibaca setelah salat. Jadi zikir-zikir setelah salat itu banyak dibaca oleh Nabi SAW. Termasuk istighfar setelah salat.
Jadi istighfar setelah sholat, baca ayat kursi setelah sholat, baca tasbih setelah sholat, baca tahlil la ilaha setelah sholat, itu diajarkan oleh Nabi SAW satu. Jadi zikir setelah sholat itu ada. Yang mengatakan tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Jelas riwayat dari Nabi SAW. Tidak ada yang mengingkari tentang zikir setelah sholat. Atau yang sering disebut dengan wirid. Kemudian cara bacanya bagaimana? Boleh tidak kita ngangkat suara? Diam-diam atau ngangkat suara? Kalau saya mengatakan subhanallah, 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 boleh atau tidak? Siapa yang melarang? Ayo, yang melarang siapa? Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna rab'as sawti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir, kalau mereka para sahabat itu selesai sholat, ngangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi SAW. Kurang jelas apa? Jadi zikir ngangkat suara itu maksudnya keras, subhanallah, 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 boleh. Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Sekarang zikirnya Ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Nabi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Solawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Itu yang bisa baca. Sendiri beramai-ramai. Oh, kalian semua berselawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam selawatnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka ngelarang-larang itu? Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti nanti. Karena apa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai di sebuah masjid tuh zikir tuh noleh kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir enggak? Jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ada orang marah. Yang marah orang sakit. Yang waras ngalah. Sudah selesai. Mau apa? Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa zikir. Afdalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam. Itu bagi yang tidak hafal bisa ikutan. Dan ini wah faedahnya. Yang ngantuk jadi melek. Yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Baik, itu saja ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, ibu zikir yang terang-terangan. Tidak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.